آله وأهل بيته أجمعين وتابعين إلى يوم الدين من حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى جميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرابة والتابعين أولياء الشهداء من الحضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي يوسف النثار محمد حنابي مذهب علي المرسي رئيس الأفضل سيدي شهاب مدينة المغربي ومستجب بالدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من الحضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها ببرها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني ورم خلات محمد بهاء الدين نقشبندي علي أبي حسن الشاذلي وسيدي محمد بن عبد الكريم وسمن المدني وسيدي محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيدي حبيب تنقل برانgan عبد الرحمن بن طلحة سلطان سليمان وزليشه وجميع مشايخنا ومعلمين غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Makna daripada Asy-Syahid adalah yang menyaksikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang hadir, tidak tersembunyi dari segala sesuatu dan mengetahui apapun yang dilakukan oleh si hamba, baik yang zahir lebih-lebih yang batin. Lalu kita dituntut untuk senantiasa berhati-hati dalam setiap melakukan aktivitas agar hati kita selalu terarah kepada apa yang dikehendaki Allah. Lalu kita dituntut untuk berhati-hati atau yang disebut dalam agama namanya wara. Kemarin sudah kita bahas ada wara pada hal mencari rezeki, ada wara pada hal ibadah, dan ada wara pada hal pernikahan. Ya, di antara yang kita dilarang dalam pernikahan adalah pertama pernikahan ketika berhaji dan berumrah, yang kedua nikah mut'ah, yang ketiga nikah dengan perempuan yang masih dalam iddah, yang berikutnya nikah dengan perempuan kafir, lalu nikah dengan perempuan yang sudah ditunangi oleh orang lain, enggak boleh, haram. Lalu yang ketujuh nikah muhallil, itu nikah yang mengajukan nikah yang untuk menghalalkan kembali pernikahan dengan menanti suami yang telah talak 3. Ini juga tidak boleh. Lalu yang kedelapan nikah dengan perempuan fasik. Jadi nikah dengan perempuan fasik, arti fasik itu seorang perempuan yang jelas-jelas melakukan dosa.
dan dia tidak bertaubat. Ya, jadi kalau kita mencarikan jodoh anak kita, ini perempuan cantik dia, sugih dia, cuman fasik. Arti fasik, terus menerus melakukan dosa. Atau perempuan yang suka mencuri, ya, atau perempuan yang suka minum minuman yang diharamkan, atau perempuan yang suka melakukan zina. Tapi Pak, niatnya agar dia sadar, ya. Kalau memang ada masih yang bagus, mendingan cari yang baik aja. Ada nih perempuan cantik, sugih, cuman dia fasik. Apa kata si laki-lakinya, niatnya pengen menyadarkan dia? Iya. Tapi hampir beberapa puluh persen biasanya kalau yang demikian ini tidak bertahan lama. Karena si perempuannya tetap kegiatannya seperti biasa. Karena si laki-laki hanya sekedar memandang hartanya dan kecantikannya. Yang pada akhirnya nanti bisa hancur lagi rumah tangganya. Nah, ini kenapa agama melarang hal yang demikian. Tapi kalau memang si laki-lakinya ini memang untuk bersiteguh, kuat dia dalam membimbing calon istrinya, bahkan nanti menjadi istrinya, sehingga menjadi orang yang baik, juga luar biasa. Ya, luar biasa nilai keberkahan dalam kehidupannya. Umpama ini perempuan maaf penzina, lalu dikawininya, lalu dia tobat, lalu menjadi solehah, lalu bagus, itu luar biasa. Dan berapa banyak yang demikian juga. Di sini yang dikhawatirkan, takut nanti ketika si laki-laki ini mengawini perempuan dan sudah jelas dia fasik, ya, dia melakukan begini, begitu dan sebagainya, lantas nanti tidak berubah. Nah, ujung-ujungnya kan terjadilah nanti kehancuran dalam rumah tangganya. Apalagi kalau sudah apa-apa nanti bisa diomongkan. Ikam dulu kan berasal dari ini, ikam dulu. Itu akhirnya terjadilah nanti perceraian lagi, nauzubillah. Nah, apabila kita nikah dengan perempuan seperti ini, walaupun halal nikahnya, namun dikhawatirkan bisa berpengaruh. Ya, pengaruhnya kemana? Imbasnya kemana? Kepada anak-anaknya. Kenapa jorong bahari? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Khawatir karena anak seorang kayak ini juga apa macam. Nah, jadi bagus cari perempuan yang baik, solehah, ya. Lalu yang dilarang lagi dengan nikah dengan anak orang yang fasik. Nah, nyata sudah. Makanya kalau Abu Ya Habib Zain Madinah ditanya siapa abahnya, si fulan. Bagus dah orangnya, bagus beb. Udah repot beliau. Ya, ini sudah jelas nikah dengan anak orang yang fasik. Bandar narkoba, nyata sudah bandar narkoba, hakun. Pokoknya nang kada baiklah, ya. Nah, karena seorang wali nikah sewaktu menikahkan anaknya disyaratkan harus adil, tidak fasik. Ya, jadi bila orang tuh menikahkan anaknya, nah itu harus yang bujur-bujur yang baik. Jika wali nikah kita orang yang fasik, sah nikah kita diragukan. Walinya, saksinya kayak itu juga. Jangan mencari saksi tuha, tapi kalau sembahyang. Sidin tuha bang, orang ternama, tokoh masyarakat, tapi kalau sembahyang, puasa kada. Namun ada aja nang lain, bagus nang lain, ya. Tapi beliau ini pejabat, Pak. Ya biar pejabat, namun orangnya fasik, kelancak belangganan di mana-mana Sidin. Iya. Biar nang ustad guru TK Quran, tapi soleh. Daripada seorang pejabat yang jelas korupsi, yang jelas melakukan macam-macam. Ya, jadi bagus nang orang soleh. Walinya orang yang baik, berarti kalau sudah bicara wali orang yang baik, tentu orang tuanya yang baik, ya, karena masih diragukan, ya. Makanya seorang wali nikah sangat dituntut untuk bertaubat kepada Allah sebelum menikahkan, ya. Lalu yang ke-10, nikah dengan perempuan yang tidak dikenal ayahnya, ya. Anak zina yang sudah kita bahas kemarin, sekalipun ia tidak bersalah.
Kalau bersalah anaknya, ya cuma dapat imbas dari perbuatan orang tuanya. Nah, namun nikah dengan perempuan yang dilahirkan sebagai anak zina, ya disebut namanya wulida zina finnar. Anak yang dilahirkan dari hasil zina, neraka. Disebut anak zina. Kalau bahari apa nyebut? Anak kampang. Wah ini, anak kecelakaan. Bagus betul kalian. Nah, jadi hati-hati kita ya. Nanti khawatir, namun nikah dengan perempuan yang dilahirkan sebagai anak zina khawatir pengaruhnya kepada anak keturunannya juga. Ya. Karena perbuatan yang dilakukan orang tuanya biasanya akan menjalar kepada sang anak. Bahkan dikatakan menjalarnya sampai 7 turunan. Nah ini yang kemarin kita bahas juga. Nah, sehingga dikhawatirkan keturunan kita akan ikut terjangkit perbuatan seperti itu. Na'udzubillah. Nah, jadi hati-hati betul menikahkan anak kita atau mencarikan jodoh anak kita yang jelas, ya, jelas keturunannya, jelas orang tuanya, jelas pekerjaan orang tuanya, terutama juga akidahnya dan seterusnya. Selain laki-laki yang harus berhati-hati menentukan perempuan yang akan dinikahi, begitu juga seorang perempuan, ya, sebaiknya berhati-hati menerima laki-laki sebagai calon pendampingnya. Jangan melihat gagahnya aja, ya. Melihat gagah, sugih, ya. Ada fotonya aja, rumahnya mewah, mobilnya banyak, sekalinya foto orang, mobil orang. Dalam hal ini sangat berperan adalah orang tua. Nah, kita wah ini kadang-kadang kekanakan bisa mencari seorang ya. Kalau kita bahari bila sudah ujar kuitan ini, dah patuh kada, ndak kenal apa, ndak ada benih-benih cinta. Oh. Ya, kalau kekanakan wah ini bila dijodohkan dah ndak ada rasa. Wah, ndak ada rasa. Oh jenang abah bahari aku nomai kamu kada ada rasa 10 anak. Tapi ngaran 4 kuitan. Ujar kuitan ini sudah adalah rasa. Kada ada rasa. Setelah action baru ada rasa. Wah ini kalau enggak ada rasa cinta, enggak ada rasa, mati rasa. Oh my, harapnya. Nah, jadi orang tua berperan karena hal itu disunatkan bagi orang tua menawarkan anak perempuannya kepada orang-orang soleh. Nah, kita boleh, ya ini tradisi orang-orang soleh bahari kita bisa anak bebinian tawarkan. Cuman wah ini kan berisupan ya. Kemana kawan anak ustad? Iya. Daripada orang ambil dulu baik seorang, ya salahnya senang. Kalau dulu gitu pak. Kayak kalau kada salah arwah guru Saman Mulia kan mau diberi anak. Mau diberi anak. Begitu mau diberi anak, jadi pikir-pikir daripada macam-macam baik kok kau ini, itu kisahnya itu tuh. Ya. Itu arwah guru Saman Mulia. Nah, jadi kita disunatkan menawarkan anak perempuan kepada orang yang soleh. Tidak apa-apa. Ya, suruh kenalan. Bila kenalan apa? Ya sudah. Ulun kada tapi kawa ini ada gampangnya kita biar makanannya bubur kacang aja gimana nikah ulun. Iya. Ya, jangan kita sampai menahan-nahan yang nanti ujung-ujungnya sampai berumur ya. Ini berapa orang kemarin ke rumah berumur 30, 35. Kalau bibinian sudah maaf 30 agak repot dikit ya. Ini kemarin ada yang 30. Ya kita ikhtiar ya berdoa. Nah, ada yang 35. Dulu pernah yang datang tuh 43 Pak. 43.
Bismillah. Alhamdulillah berjodoh. Ya. Nah, jadi disunatkan bagi orang tua menawarkan anak perempuannya kepada orang soleh supaya anak keturunan kita juga menjadi orang yang soleh. Yang ke-11, berhati-hati pada perhiasan, ya. Wara' pada perhiasan. Agama Islam suka perhiasan dan keindahan. Apa innallaha jamil yuhibbul jamal, ya. Allah itu indah, senang kepada yang indah-indah, yang bagus, ya, masjidnya bagus, pernik-perniknya enak dilihat, ya, tataan ruangannya, tataan tempat ibadahnya, istirahatnya, apa macam halamannya, tamannya. Ini ada tamannya belum? Hah? Oh, kukira sudah ada tamannya. Itu yang tunggu-tunggu itu taman dah. Ya, ada tamannya enak, halamannya bagus, ya. Yang jelas masjid ini apa, WC-nya itu yang utama kalau saya, Pak. Saya sering terkesan dengan di Masjid Syuhada. Tahu Masjid Syuhada? Bukit Pinang. Ya, itu bagus WC-nya itu. Halamannya lebar, kalau masjidnya Masjid Bahari kan. Bukit Pinang arah ke Tinggarong, pas turun, bagus itu. Halamannya bagus, terus WC-nya utama itu, kebersihan itu penting. Nah, keindahan, namun yang sesuai dengan aturan syariat, ya. Orang yang beriman dengan asyahid sangat berhati-hati dalam berhias. Ingat, khususnya ibu-ibu yang suka berdandan, berhias, apalagi ini hari Sabtu, Minggu ya. Wah, kalau Minggu biasanya tuh amas di bawahnya berataan itu. Cuman asli kada tahu kita, ya. Nah, berhati-hati dalam berhias. Ya, tidak akan memakai perhiasan yang dilarang oleh syara seperti laki-laki memakai kalung, ya. Pak Ustadz, tapi ini kan kalung kesehatan, ya. Banyak ini lelakian yang model kayak kucing kulihat. Kenapa? Karena bakalung. Ya, kalau bakalung tuh kucing lah. Iya kah? Nah, jadi bila lelakin bakalong nang kaya, nah pian nyambat lakukan. Iya, kalau ada yang lain lah. Bakalong, begalang bahar, tahu galang bahar? Oh, galang bahar. Sebelah sini begalang pulang. Mantap. Nang kayaknya itu bang penjajah gaunya. Nah, ya perhiasan laki-laki tidak boleh pakai kalung. Atau memakai emas. Nah, ini banyak biasanya tradisi orang Banjar suka memakaikan emas pada anak atau cucu laki-laki. Banyak itu tuh orang Banjar. Nggak boleh itu, Bu. Jangan dibiasakan. Tapi kan masih kekanakan juga gurih. Malah justru kekanakan itu dilatih jangan memakai. Kini sampai inya tuh hak atau cuma pakai emas gara-gara seorang menukarkan emas. Ada kemarin itu Bekalahi. Karena beda pendapat dari pihak perempuannya, orang yang disiplin agama, ya. Dari pihak lelakiannya, ya kebetulan toko emas, si nenek si kai. Jadi mau dipasangkan itu emas, biasanya gitu. Wah, berantem ini maknanya ini kisahnya hendak tasmiahan. Jadi kayak apa guru? Ulun pokoknya guru berkeras, cucu ulun jangan pakai emas. Tapi kai di sana, nenek di sana sudah. Mau ukur gelang apa macam. Anak cucunya laki-laki. Nah, gini nanti aku ketemu sama Pak Hajinya. Iya. Di mana rumahnya? Di sana. Oh, toko besar. Oh, di Lambung, Lambung. Gitu saya tanya, kenapa Pak Haji cucunya dikasih emas? Adat kami begitu. Oh. Terus itu dipakai untuk apa? Ya nanti ketika tasmiahan dah biar keluarga lihat. Oh. Ya ini pada ogi susah ki. Ya ini kita berikan penjelasan, ya. Memakaikan emas pada anak laki-laki atau cucu atau siapapun kalau bisa jangan, mumpung dia masih kecil. Nanti tuh lihat, itu siapa itu? Cucu. Berapa umurnya? 17. Ada cucunya lewat kebetulan.
kulit kalung gelang loh. Ngapain dia pakai kalung? Ya itu kemarin mamanya ngasih kalung mulai kecil-kecil sampai sekarang susah betul. Nah itulah repotnya. Sudah gini aja. Itu kalung sama cincin sama emasnya itu gelang simpan. Simpan aja. Terus Pak Ustaz, nggak boleh. Ya, ini saya pertegas, nggak boleh. Alhamdulillah aman. Anda bakal lahian muntung aja bang. Nang saya kong banjang, saya kong bugis. Joko anak ikan kena kasihan. Nah, ya, hanya nggak jadi. Nah, jadi jangan dibiasakan. Atau memakai sutra. Juga seperti perempuan sekalipun boleh memakai emas, namun tidak boleh berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Kan viral tuh. Itu bujur juga kan kira-kira lah. Hah? Oke dah. Dari sini ke sini, wah. Ya kalau bujur juga, wah, nggak tahu lah pokoknya. Jangan berlebihan, ya. Wah ini kan cobai pakai emas berlebihan. Jadi ada kejadian kemarin di Pasar Ahmad, Pak, sekitar 3 tahun yang silam. Ada ibu-ibu ditarik kalungnya hampir berapa katanya? 50 gram apa 30 gram itu. Cuman ibunya tenang saja. Kutanya, tabik bang, kenapa? Ndak sedih ki? Sekalinya palsu. Ku bilang kemarin ada juga ditarik kalungnya. Nangis dia, itu baru 15 gram. Ini kulit berapa gram? 50 Ustaz. Terus, ku ndak sedih, palsu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kata palsu. Nah ya, jadi jangan berlebih-lebihan nenek-nenek ya. Halo. Ini udah, bila sudah hari Sabtu, hari Minggu, pameran dong. Kalung dipakai berataan ya. Kalau bahasa kita medalion, tahu medalion. Dipakai berataan. Nah, ya, jadi jangan berlebih-lebihan, dan juga tidak boleh bagi seorang istri berhias untuk orang lain. Nah, jadi nenek-nenek kalau berhias itu untuk kai, niat akan menyenangkan hati kai, ya Nek. Nah, saya kira-kira bila kai memandang, Masya Allah, biar Tuhan biniku ni Allahu Akbar. Kenapa jadi yang bini? Ya kendor lah. Tambah sarik sendiri. Neneknya kan akun kalah juga. Begitu kayak masang baju, maka necis kayaknya masuk ke dalam baju kalau. Wah. Lain lakiku nih. Wah, udah kayak kenapa? Aduh, luar biasa lakiku nih. Gagahnya, gantengnya. Cuma buritnya tepos. Tahu lah tepos. Kempeng. Ngaran tua. Iya, akhirnya nenek awan kai bergaya aneh lagi sudah. Nah itu yang bagus nih ay. Jangan bokal lah terus nenek awan kai nih. Sedikit aja masalahnya ribut ya. Jadi ada kai nenek itu sudah berapa usia perkawinan 51. Jadi kemarin itu selamatan. Baru aja minggu-minggu kemarin. Ku bisiki kai pen berapa usia perkawinan 51. Masya Allah. Bisa lah bakal lahir. Tahun yang harat di situ. Paham lah. Joko bisa lah bakal lahir. Bisa tuh nang harat di sini. Pindah inya yang PI aja. Ngapa oja nenek kada kedua ni juga sekali. Ada wani juga. Hanya di bihau tuh dinyaringi suara tuh kalau misalnya apa aja nenek kada.